Nah, bagaimana fenomena Edi Mulyadi? Dia ngomong gini gitu. Tiba-tiba ada keonaran, cari hubungannya. Keonaran itu pemicunya apa? Kan bisa diperiksa. Apakah itu absolut, benar-benar keluar dari dalam hati, tersinggung, kecewa, marah, gara-gara dihina? Atau ini struktural, ada desain di sini. Dalam politik biasa itu. Edi Mulyadi itu siapa sih? Gitu. Masa sehebat itu bisa mempengaruhi kegagalan IKN? Dan itu ya. Dan pemerintah sekarang itu siapa sih? Kan hebat, ya. Masa gampang dipengaruhi oleh tekanan itu? Jadi ini naik. Ini menurut teori linguistik forensik itu relasi kuasa yang tidak seimbang. Saudara Ali, pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Jazakallah khairan katsira. Tadi Saudara Ali berkali-kali menyebut tentang kerugian material oleh orang-orang yang berbeda penafsiran, ya kan? Bahwa penafsiran itu boleh berbeda-beda, itu suatu hal yang lumrah sunnatullah. Tapi ketika mulai masuk ranah hukum harus dibuktikan ada kerugian material. Nah, kerugian material seperti apa yang Saudara Ali maksudkan? Misalnya begini, gara-gara ungkapan jin buang anak ini, gitu ya, harga saham di bursa saham turun indikatornya. Gitu. Tingkat kepercayaan publik, gitu ya, terhadap Kalimantan jadi anjlok, itu harus ada angka-angkanya. Ya. Dan itu bagi analisis kebijakan publik nanti mungkin Bung Rocky bisa menjelaskan ya, sejauh mana sebuah wacana itu berdampak dan itu terjadi secara global. Gara-gara pidato seorang presiden, ya, indeks harga saham anjlok, nilai dolar naik, apa segala macam itu secara global. Itu ya. Atau ada kerugian material yang sangat finansial bagi person tertentu, ya. Oh, gara-gara Pak Edi ini ngomong jin buang anak, ya, angka wisata ke Kalimantan turun drastis. Silakan ada buktikan, ya. Angka kunjungan wisata turun, warung-warung di sana bisa komplain, ya, kena apa? Tidak makan di sana lagi segala macam. Itu kerugian material. Itu hukum, persoalan hukum. Tapi soal ketersinggungan, merasa kecil segala macam, itu kan sesuatu yang abstrak, tidak terukur. Makanya saya sangat mendukung ya kesepakatan Kapolri, Kejaksaan Agung dengan Kominfo yang mengeksplisitkan ya kerugian material untuk kasus SARA, penghinaan, itu luar biasa ya, itu kemajuan ya hukum jurisprudensi di Indonesia untuk kasus-kasus seperti itu. Ya. Oke, makasih. Itu makasih, Pak. Ya. Selanjutnya saya kan dipersangkakan dengan pasal yang saya nggak tahu aktual berapa, tapi katanya menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, menurut studi linguistik forensik yang dimaksud berita bohong itu apa? Tadi ya, jadi sebuah tuturan itu ada segitiganya, ada objeknya, ada representamennya, ada interpretannya. Artinya ketika seseorang ngomong, berbahasa, lisan, tulisan, itu ada rujukannya, yang diomongkan itu apa sih? Dan ketika dikomunikasikan, baik secara konvensional, lisan, tulisan, atau di ruang virtual, dampak apa yang terjadi terhadap pihak-pihak interpretan ini? Itulah yang menentukan apakah sebuah tuturan berdampak hukum atau tidak. Ya, jadi terukur sekali. Gitu. Saya katakan, Bung Edi mengatakan jin buang anak, objeknya itu bukan Kalimantan, tapi IKN. Gara-gara IKN mau dipindahkan ke Kalimantan. Itu yang jadi isunya, gitu ya. Itu. Karena nggak mungkin pemicu wacananya itu adalah rencana pemerintah memindahkan Jakarta ke Kalimantan. Posisi Bung Edi ada di Jakarta, yang ramai, hiruk pikuk segala macam. Kalimantan sepi. Tinggal diukur saja relevansinya. Apakah mengada-ngada? Enggak, Bung Edi menggunakan metafora tempat jin buang anak. Posisi Bung Edi itu sangat menentukan. Ya, pandangan dia, penilaian dia terhadap IKN. Seperti itu.
ya. Oke. Itu sudah saya jelaskan. Tadi yang saya tanyakan sebetulnya tentang berita bohong, karena yang didakwakan oleh jaksa selain video tempat jin buang anak tadi, ada beberapa yang lain tentang misalnya kalimat-kalimat lubang tambang menganga segala macam. Lalu ada tentang aset-aset pemerintah di Jakarta akan dijual. Nah itu oleh JPU dikategorikan sebagai sebuah kebohongan. Lalu padahal seperti saya katakan tadi bahwa itu based on data semua, dan dalam sidang-sidang sebelumnya saya tampilkan berita-beritanya bahwa memang ada, bahkan majelis juga menyampaikan kepada saksi, ada undang-undangnya yang memungkinkan penjualan aset-aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai di Kalimantan. Nah ini kan based on data. Nah bagaimana kalau saya simpulkan sebagai orang awam, nanti menurut ahli yang linguistik forensik bahwa kebohongan dalam satu kalimat pendek adalah ucapan yang tidak sesuai dengan fakta. Itu boleh nggak? Betul nggak? Jadi dalam definisi linguistik forensik, kebohongan itu menggunakan segitiga tuturan, objek di atas, di sini adalah representamen, bahasa itu sendiri dan itu. Ketika representamen, ketika omongan terputus dengan objek, itu bohong, gitu. Atau berbanding terbalik, gitu ya. Tapi ketika representamen nyambung dengan objek, itu kebenaran. Dan itu bisa diverifikasi, bisa diperiksa. Ketika itu merujuk kepada hasil penelitian, gitu, ini menyangkut kredibilitas sumber. Apakah sumbernya punya otoritas? Tidak ngomong soal itu. Apakah hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Saya tidak bisa melakukan justifikasi kebenaran, tapi metode ya meneliti kebohongan itu saya lakukan. Yaitu omongannya mana ini, ngerujuknya kemana? Itu rujukan Bung Edi ketika berbicara tentang tempat jin buang anak bukan kesukuan, bukan keagamaan, bukan antar golongan, tempat. Oke. Ya, Oke. itu bahwa di dalamnya ada unsur-unsur penjelasan dan sebagainya, tinggal diverifikasi. Ya, lakukan saja pembuktian terbalik. Ya. Ketika itu dituntut oleh jaksa, ya silakan jaksa, ya menentukan di sana ada lubang atau tidak, itu ya. Itu. Okay. Seperti itu, kalau ada lubang, benar, kan jadi bisa diperiksa gitu, ya. Oke. Ya. Oke. Iya, itu maksud saya ya. Oke. Iya, betul. Itu wilayah apa? Oke, satu lagi, masih ada beberapa lagi tentang keonaran. Keonaran kan saya dituduh menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Padahal tadi saya katakan tadi bahwa apa yang saya sampaikan ada datanya, ada rujukannya dan sebagainya, nanti biar majelis yang menilai. Keonaran itu dalam linguistik forensik apa yang dimaksud dengan keonaran? Ini wilayah debatable yang mulia ya, keonaran ini kan mengacu kepada Undang-Undang tahun 1946 ya, itu ya. Jadi kualitas keonaran hari ini berbeda dengan keonaran yang terjadi pada tahun sama dengan kata gotong royong. Gotong royong pada zaman Republik benar-benar gratisan. Sekarang gotong royong masih digunakan tapi nggak ada lagi yang gratis, gitu ya. Nah, keonaran juga ini rujukannya itu sangat sumir, gitu ya. Tapi ketika keonaran langsung merujuk kepada demo, ini yang keliru, itu ya. Karena keonaran di pasal nomor berapa tahun 46 itu keonaran yang sifatnya negatif, ya, menimbulkan mudarat kepada orang lain. Sementara kalau demo disamakan dengan keonaran, ini yang nggak pas menurut linguistik forensik ya. Karena demo itu sah, ya positif bahkan Presiden Segari nantang, aduh saya pingin di demo nih, rindu di demo. Jadi karena memang halal gitu ya. Kenapa kita tiba-tiba mendapatkan label negatif? Langsung secara hukum itu dampak dari sebuah tuturan. Ini naif sekali gitu. Sangat prematur ya. Okay. Itu menyebut demo sebagai fenomena keonaran secara hukum. Okay. Ya, sangat prematur. Tadi saudara ahli juga mengatakan bahwa kalau ada sebuah demo yang dipicu oleh suatu ketidaksukaan, ketersinggungan, kemudian pada demo itu terjadi keonaran anarkistik, ya,
Tadi saudara mengatakan itu yang bertanggung jawab adalah pelaku anarkisnya, bukan si pemicunya, penuturnya tadi. Nah ini bagaimana kita menegaskan bahwa pertama itu tidak terjadi. Keonaran dalam saksi-saksi yang sudah ada, tidak ada demo yang anarkis. Tapi tetap saja faktanya saya ada di sini karena dituduh menimbulkan keonaran. Menurut saksi gimana? Jadi dalam analisis linguistik forensik yang mulia, ada yang disebut dengan tahapan-tahapan terjadinya peristiwa. Pertama lokusi, kemudian ilokusi, kemudian perlokusi. Pertama adalah ada kejadian. Nggak ada kejadian, nggak ada tuturan, nggak ada omongan, nggak ada bahasa. Itu lokasinya gimana? Ada ilokusi, baru ada di situ macam-macam. Dan ada perlokusi, dampak daripada tuturan itu. Dengan ini saya vonis 10 tahun. Itu ilokusi. Dampak perlokusinya dia harus masuk penjara. Apakah seketika, besok, lusa, nggak tahu kita. Dengan ini saya vonis hukuman mati. Apa langsung didor? Enggak, perlokusinya tertunda. Ada yang tertunda, ada yang seketika. Nah ini dalam bahasa ini. Dengan ini saya nikahkan bla 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 bla. Itu hanya kata-kata. Tapi yang asalnya haram jadi halal. Hanya karena kata-kata. Yang asalnya nyentuh aja nggak boleh, jadi boleh perkawinan. Nah, bagaimana fenomena Edi Mulyadi? Dia ngomong gini gitu. Tiba-tiba ada keonaran, cari hubungannya. Keonaran itu pemicunya apa? Kan bisa diperiksa. Apakah itu absolut, benar-benar keluar dari dalam hati, tersinggung, kecewa, marah, gara-gara dihina? Atau ini struktural, ada desain di sini. Dalam politik biasa itu. Ya, ada yang disebut dengan front seat dalam linguistik forensik, ada yang back seat. Apa yang terjadi di permukaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan apa terjadi di belakang. Makanya hati-hati, ini wilayah struktural, ini pengadilan struktural, ini bukan pengadilan absolut. Ya. Karena menyangkut kebijakan publik, bukan menyangkut cacat perseorangan. Itu. Saya mohon hati-hati kepada majelis hukum, majelis hakim, karena ada kepentingan di balik ini. Gitu, ya. Ini lazimnya dalam analisis gitu ya. Iya. Iya. Iya, karena itu wilayah akademik juga itu iya. Saya harus faktual gitu ya. Iya. Iya. Boleh karena memang dihadirkan oleh ya, terima kasih Yang Mulia ya. Satu lagi majelis ya, sebagai terakhir, makasih. Tadi ahli menyebut bahwa istilah jin buang anak itu netral dan sebagainya, dan Kompas pernah menulis, ya. Saya bawa bukunya, mohon maaf majelis ya, profil daerah jilid 2, itu ketika bicara soal Aceh Besar, itu ketika dipindahkan ke Janto tahun 80 itu sudah disebut tempat jin buang anak. Kemudian ini terbit tahun 2003. Nah, yang saya mau tanya tadi ketika Aksli mengatakan bahwa istilah tempat jin buang anak itu adalah bagian dari apa namanya kearifan lokal tadi gitu kan. Nah, ini sempat dipersoalkan oleh saksi-saksi fakta sebelumnya bahwa Edi boleh aja ngomong gitu dengan dalih katanya di Jakarta nggak masalah. Kami kan di Kalimantan itu masalah. Jadi dia memperbandingkan, menetapkan antara Jakarta tempat si pengucap sebagai basic kulturnya tadi tempat jin buang anak dengan Kalimantan yang istilah itu tidak dikenal dan diterjemahkan dengan penafsiran yang merugikan. Nah, saya mau tanya, ternyata Aceh pun provinsi paling barat di Indonesia pun mengenal istilah tempat jin buang anak. Nah, ini bagaimana tentang memperbandingkan lokal wisdom dan sebagainya tadi? Baiklah, salah satu karakteristik bahasa itu adalah dinamika, berubah-ubah, gitu ya. Gitu. Jadi inilah karakter bahasa, bisa menciut, ya, bisa meluas, bisa menghilang bahkan itu kata-kata. Itu tergantung pemakainya, tergantung konvensi para pemakainya. Gitu ya. Kalau merujuk kepada karya Profesor Muhajir dari UI, ahli ya
apa itu ya, ungkapan jin buang anak sangat tipikal, banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta. Karena masyarakat Jakarta tahun 60-an, tahun 50-an itu mengalami proses transisi dari tradisional ke modernis. Gitu. Sehingga wilayah Jakarta itu hampir terbelah dua. Ada yang hebat sekali, kawasan Tamrin, Sudirman, pembangunan segala macam. Ada kalangan pinggiran yang masih belum tersentuh. Gitu. Sehingga sangat produktif, ya, karena ada kontras realitas, gitu. Ada yang heboh, bagus pembangunan fisiknya, ada yang terpencil. Sehingga tempat-tempat yang terpencil itu, yang sepi, disebutlah sebagai tempat jin buang anak. Kurang lebih sebut bahwa kemudian ungkapan ini meluas, menurut analisis kebahasaan itu normal, karena Jakarta ini pusat perubahan. Apa-apa yang di Jakarta itu meluas ke sana kemari, ya. Karena pengaruh Jakarta, Indonesia itu kan, Jakarta ini kan miniatur Indonesia. Itu mudah sekali, ya, budaya-budaya Jakarta termasuk bahasanya, lu, gue, dan sebagainya, itu di masyarakat lain. Termasuk metaforanya. Jadi menurut kaidah linguistik tidak ada yang aneh, semuanya berlangsung natural, ya, seperti itu. Gitu. Makanya saya termasuk heran, gitu. Kenapa ungkapan merupakan kekayaan kearifan lokal itu dipersoalkan secara hukum dengan cara semena-mena seperti itu. Sementara yang lain-lain di kajian intertekstual terjadi dan dibiarkan. Ini kan tidak adil, ya. Itu. Baik ya, ahli. Saya ingin menanyakan, sebetulnya secara umum saudara sudah menjelaskan, tetapi saya ingin lebih spesifik lagi secara teori ya. Ya. Jadi agak sulit memang, karena nanti saya juga tidak mau ya, jadi nanti dari penuntut umum maupun penasihat hukum terlalu membatasi, sebetulnya terlalu banyak yang masuk ke fakta. Sesungguhnya kalau ahli, pemeriksaan ahli yang sebenarnya itu dalam frame teori. Yeah. Nah, nanti ada fakta, ada teori, majelis nanti yang menilai sebetulnya ya. Sesungguhnya seperti itu. Makanya saya ingin menanyakan, secara teoritis menurut tinjauan keilmuan linguistik forensik, Yeah. apakah makna suatu kata atau kalimat bisa dimaknai berbeda oleh atau antara penutur dengan orang atau kelompok di lingkungan tertentu, di tatanan tertentu, di tatanan masyarakat tertentu, misalkan suatu masyarakat adat. Saya tidak masuk ke fakta ya. Jadi ada, tadi ahli menyebutkan, jadi suatu tuturan kata, kalimat, tergantung siapa yang menuturkan, di mana, dalam konteks apa, ditujukan untuk siapa. Seperti itu tadi ya. Nah, apabila ada satu kalimat, kata, dituturkan oleh seseorang di tempat tertentu, dalam konteks tertentu, ditujukan untuk tempat atau kelompok tertentu maupun tidak ya, artinya ditujukan ke satu tempat atau tidak, apakah boleh dimaknai lain oleh si penutur dengan kelompok masyarakat atau orang tertentu? Apakah dimungkinkan secara forensik bahasa, linguistik forensik? Ya, begini yang mulia ya, ketika seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa, ya, dia harus ikhlas mau dimaknain apapun oleh petuturnya. Karena tafsir penutur bukan wilayah petutur, ya. Karena dia juga punya perangkat, ya, kognisi untuk memaknai dan menafsirkannya.
ketika perangkatnya sama, pengalaman, pendidikan, lingkungan dan sebagainya, konvensi dalam otaknya, dia akan memaknainya sama. Ketika berbeda akan berbeda. Itu yang disebut dengan kegagalan komunikasi kalau berbeda. Artinya saya salah omong, salah sasaran, karena dia memaknainya berbeda. Jadi sangat niscaya, ya. Jadi sangat terbuka terjadinya multitafsir. Jadi penutur tidak boleh memaksakan maknanya kepada orang lain, dan tidak bisa, bukan tidak boleh, ya. Karena wilayah bebas, apalagi di media terbuka. Artinya dia sudah ikhlas, mau dimaknai apapun silakan deh, gitu ya. Resiko komunikasi itu. Kecuali kalau dia ngomong simpen di laci, selesai, nggak ada resiko komunikasi. Ya. Seperti gitu. Jadi standarnya itu dalam linguistik forensik. Gitu. Ya, itu aja yang penting ya, itu ya. Jadi betul. satu kata, satu kalimat itu boleh dimaknai berbeda antara penutur dengan orang yang memaknai lain ya, sesuai dengan karakter, lingkungan, tata cara hidup, budaya dan sebagainya ya. Sangat potensial terjadi perbedaan. Ya. Seperti saudara tadi memberikan satu contoh, Garut asal saudara kan. Garut kota intan konotasinya baik. Garut kota santri konotasinya baik. Tetapi ketika ada orang mengatakan, oh Garut itu gudangnya penjahat, konotasinya buruk. Kemudian ada orang yang keberatan atas kata-kata itu bisa nggak dianalisis menurut linguistik forensik? Bisa dibuktikan kebenaran dan kebohongan tuturan itu. Benar enggak Garut kota penjahat? Itu. Tunjukkan bukti-bukti empiriknya, pertanggungjawabkan itu. Kalau angka-angka kriminal di Garut ya sangat menonjol, atau angka pelaku-pelaku kejahatan di luar Garut berasal dari Garut, pernyataan itu mendekati kebenaran. Jadi harus diverifikasi dengan objek, harus diverifikasi realitas. Itulah tugas pengadilan, ya. Gitu. Memverifikasi itu, menghadirkan fakta-fakta itu dari sebuah pernyataan. Nggak bisa dicap bohong begitu saja. Gara-gara kamu dianggap bohong, bohong aja. Nggak bisa. Baik. Harus ada proses pembuktian. Pembuktian verifikasi. Iya. Sampai di situ aja. Ya. Saya nggak akan masuk ke fakta. Ya. Dan apakah itu bisa dijadikan sebagai laporan, baik secara kode etik maupun hukum, itu nanti. Iya, itu ya. Wilayah itu. Baik, kemudian Tadi sempat saudara menyinggung atau membahas mengenai ujaran kebencian yang mengakibatkan keonaran, ya. Kemudian saudara membaginya dalam 3 tahapan tadi ya. Ada ujaran, di sana ada keonaran, dan tentu dengan tanggung jawab masing-masing ya. Ketika terjadi keonaran, baik diakibatkan langsung atau tidak langsung, kadang ada ujaran seseorang, mohon dikoreksi ya, maka timbulnya keonaran tersebut tidak bisa langsung dimintakan pertanggungjawab terhadap mengujar atau yang menyebabkan ujaran itu sendiri. Coba dijelaskan. Jadi secara teoritis itu dalam analisis pragmatik, analisis penggunaan bahasa itu muncul karena ada lokusi, ada sesuatu yang mau dibicarakan, dibahasakan. Kalau tidak ada sesuatu, dia diem. Dalam konteks berita, ada peristiwa, ada kejadian. Gitu ya. Maka kejadian itu dibahasakan, diilokusikan, diperbalakan. Bisa persis, bisa beda. Karena nggak semua orang berhasil, majelis hakim, ya. Itu orang itu membahasakan kejadian, bisa bias, gitu ya. Itu. Orang yang tidak akan muncul penilaian-penilaian subjektif terhadap objek. Makanya nanti diuji publik, diilokusi, bagaimana tanggapan publik terhadap tuturan itu. Oh ternyata menimbulkan kontroversial. Artinya
itu indikator bahwa bahasa dia itu cenderung subjektif karena menimbulkan perbedaan konvensi. Kok beda dengan otak-otak lain gitu ya, seperti itu. Itu bisa natural, perbedaan itu bisa by design, bisa direkayasa, gitu ya. Itu fakta penelitian kami itu di kampus meneliti bagaimana sebuah konvensi direkayasa itu dan bagaimana sebuah konvensi berjalan alamiah. Terjadilah dampak perlokusi dari tuturan itu berdampak tindakan yang disebutnya speech act. Tindak tutur. Gara-gara omongan itu, gara-gara ijab kabul perkawinan tadi, itu ada perlokusi yang asalnya halal, haram jadi halal. Itu, ya, ya. Jadi tadi ada perlokusi tadi, ada yang sifatnya natural, Iya. ada yang by design. By design. Iya. Iya. Permasalahannya, saya pertanyakan pertanggungjawaban dari sisi penutur bahasa itu. Kalau ternyata natural, akibat tuturan orang tertentu menimbulkan katakanlah keonaran terlepas dari berbeda konvensi, ya. Apakah ini menjadi dampak langsung dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya atau bukan? Kita lihat kualitas keonarannya, gitu ya. Jangan-jangan hanya berdampak individual, gitu ya. Saya jadi dianggap sebagai pembohong karena ilokusi saya tidak sesuai dengan realitas. Saya kan rugi, rusak kredibilitas saya. Itu sanksinya. Atau saya dikucilkan, dipencilkan, ada sanksi sosial. Oh, ini perlokusinya menimbulkan kerugian material, berdampak hukum dong. Gitu ya. Tidak hanya sebatas berdampak sosial. Gitu ya. Ada pelapor yang dirugikan secara material, diperlokusinya gara-gara tuturan tadi. Itu dampak hukumnya. Itu teorinya seperti itu, ya. Gitu. Tapi antara lokusi, ilokusi dan itu tidak seketika, yang mulia, ya. Kejadiannya hari ini bisa besok, lusa, atau seminggu kemudian, dan itu bisa menentukan kualitas ilokusi. Semakin tertunda, semakin tidak akurat, ya. Karena orang kan bisa lupa, bisa hilang barang bukti apa dan sebagainya. Nah, tuturan juga sama, tuturan lisan, televisi, radio, ruang virtual, media sangat menentukan. Ya. Respon publik perlokusi. Kalau yang natural biasanya langsung nyeletuk, ada ruang tanggapan di media itu enak aja kan tanggapan segala macam. Ada yang by design, tandanya by design, dia ngikutin, ngekor kepada yang udah, ya saya dukung kamu, ya sama dengan, atau copy paste. Itu by design. Itulah fenomena buzzer, itulah fenomena influencer. Dia dibayar, dikondisikan untuk membuat heboh. Itu fenomena hari ini, ya, dunia digital. Dan itu kami pelajari betul gitu, karena realitasnya kasus-kasus yang harus forensik itu banyak terjadi di ruang virtual. Sehingga karakteristik ruang virtual itu harus kami dalami. Ya, seperti itu. Jadi yang by design itu terjadi sekarang, gitu. Para buzzer, para influencer itu dimuliakan, ya. Gitu ya. Sebagai sebuah profesi, gitu. Baik ya, ahli. Saya ingin bertanya, apakah forensik linguistik ini hanya cakupannya hanya masalah ujaran, ya, speech tadi ya, atau juga tulisan? Maksud saya begini, tadi ahli yang sendiri menyinggung tentang onar tadi itu di Undang-Undang tahun 46 tadi ya,
ahli sendiri dah. Nah, maksudnya begini, apakah forensik linguistik ini bisa dipakai untuk mengikuti perkembangan? Tadi kan bisa, kata tadi kan bisa mengerucut, bisa meluas. Ini Undang-Undang 146, saya kalau nggak salah nomor 1 tahun 46 itu. Di situ ada beberapa memang unsur-unsur dan itu didakwakan. Apakah linguistik forensik ini bisa dipakai sebagai alat mengkaji, mengukur apa yang dimaksud kata per kata di dalam undang-undang itu? Sangat bisa. Jadi seluruh fenomena penggunaan bahasa dalam produk hukum, undang-undang segala macam itu bisa pakai metode. Saya sering jadi konsultan ya untuk meneliti draft undang-undang dari segi kebahasaan pakai linguistik forensik ya, atau perda-perda di daerah ya. Jadi kecebahkan secara telisik sejauh mana penggunaan bahasa sudah sesuai dengan dampak-dampak hukum yang terjadi. Nah, baik. Ya. Jadi bisa ya? Bisa semua fenomena penggunaan bahasa, lisan, tulisan, atau lisan yang dituliskan, atau tulisan yang dilisankan. Jadi ada 4 ragam, ya, lisan, tulisan, tulisan yang dilisankan, seperti orang baca berita di televisi itu tulisan, tapi dilisankan. Atau orang menulis di media sosial itu bahasa lisan, tapi dituliskan, gitu. Ya. Baik. Jadi begini, ada beberapa kata-kata, macam tadi ahli mencontohkan tentang onar. Ahli tadi berbicara onar ketika pada tahun 46 itu mungkin sudah berbeda dengan keonaran yang sekarang. Tadi saya mohon maaf tidak begitu fokus tadi saya. Jadi di dalam Undang-Undang 146 itu ada beberapa kata-kata yang memang mungkin sukar dicari atau mungkin penjelasannya itu berbeda dengan pendapat dari ahli sendiri. Contoh begini, apakah tadi sudah disinggung berita? Ahli tadi kalau mengatakan kalau berita ada kaitannya dengan industri pers dan segala macam karena menyangkut otoritas. Nah, di dalam undang-undang itu ada lagi kata-kata pembawa kabar. Ini sama nggak ini? Apa? Kabar. Berita. Kalau tadi kan berita. Ya. Di yang lain ada lagi pengertian pembawa kabar. Beda nggak itu dengan? Jadi kabar itu sinonim dari berita, ya. Betul. Bisa dicek di kamus KBBI, itu ya. Ketika mengklik kabar akan muncul sinonimnya berita. Ketika mengklik berita akan muncul sinonimnya kabar. Itu secara normatif begitu kamu. Tapi dalam realisasinya ini sering digunakan dalam konteks yang berbeda. Itu silakan saja, ya. Orang bebas menggunakan sinonim itu dalam konteks yang berbeda. Saya bisa menggunakan di sini kata bisa dengan dapat, gitu ya. Karena saya yakin majelis hakim yang mulia mengerti betul bahwa antara dapat dan bisa itu sinonim sama, gitu ya. Tapi saya tidak akan gunakan itu kalau sebentar. Kalau berita kan ahli sudah definisikan tadi, menyangkut ada hubungan dengan industrialis pers, kewenangan kita mungkin apakah dia wartawan, jurnalistik. Di situ ada lagi ayatnya. Pembawa kabar, dia kabar bukan berita, beda itu. Apakah ada nggak hubungannya dengan otoritas? Kalau tadi berkaitan beberapa acara di televisi itu menggunakan kata kabar, ya, kabar petang, itu ya, TV One menggunakan kata kabar petang, artinya itu berita. Jadi berbanding lurus saja. Berarti saya simpulkan, menurut Ali nggak ada perbedaan, nggak ada masalah ya. Sama ya? Sama. Ya. Itu sinonim itu istilahnya dalam kajian bahasa ya itu. Ya, baik. Tadi menyangkut penutur tadi ya, penutur. Tadi ahli tadi mencoba mengkaitkan dengan kasus ini. Kalau suatu isunya itu sensitif,
struktural, mengandung politik. Tadi ada kita singgung ya. Apakah si penutur perlu memikirkan itu sebelum menyampaikan ke publik? Perlu nggak dia memikirkan? Ya. Ini materi yang mau saya sampaikan ini sensitif. Materi ini menyangkut tadi struktural, ada berbau politik. Perlu nggak dia memikirkan ini sensitif? Karena di undang-undang itu ada kata-kata. Kan undang-undang kita kan begitu selalu. Patut diduga, patut menyangka. Tidak perlu dia tahu itu sensitif. Kan begitu kan? Kalau saya rasa forensik linguistik sama lah ya dengan penjelasan undang-undang ya. Nah, pertanyaannya, apakah perlu si penutur itu memikirkan ini materi mau saya sampaikan ini sensitif ini? Perlu nggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, yang perlu bagi seorang profesional jurnalis dia mengujuk pada kode etik. Semua profesi rujukannya itu kode etik, ya. Itu ya, bahwa di dalam kode etik ya ada hal-hal yang berkaitan dengan itu mungkin terjadi. Tapi rujukan utama adalah kode etik, ya. Setiap profesi dikendalikan rujukan moralitas, rujukan kinerjanya kepada kode etik. Ya. Itu sudah komitmen profesional. Itu ya. Saya di sini memberikan kesaksian, rujukan saya kode etik linguistik forensik. Itu ya. Itu. Saya harus menggunakan teori yang ajeg, ya. Artinya teori yang kokoh, teori mutakhir yang memang itu merupakan grand teori. Ya. Teori yang saya gunakan kalau diklik di Google, trennya itu 72% secara global menggunakan analisis semiotik Peirce, Charles Sanders Peirce. Jadi kiblat saya kepada 72% ilmuwan di dunia. Itu ya. Baik, begini. Saya tidak peduli dengan kepentingan-kepentingan. Begini, maksudnya begini ahli. Iya. Semula ketika kita menyerap keterangan ahli tadi, tidak ada masalah mau berita sensitif, mau politik, yang penting fakta sampaikan. Tapi tadi ahli sendiri mencoba mengklasifikasi, ini masalah sensitif. Itu tadi kita terpanggil, apakah ada metode ataupun cara sehingga si penutur ini harusnya tahu. Ini kalau saya sampaikan di publik, masyarakat siap enggak menerima ini? Karena di pasal itu mengatakan, ya kan? Dia tidak bilangkan timbul keonaran. Gitu? Dia mengatakan patut diduga bisa memudahkan menerbitkan keonaran. Begitu kalau saya nggak salah bunyi pasal itu. Jadi tidak dimintanya langsung bertimbul keonaran. Makanya karena ahli sendiri tadi yang menyampaikan, ada hal-hal yang biasa, ada hal-hal yang sensitif tadi. Itu yang saya catat tadi. Sehingga dalam pikiran kita memang ada perbedaan di dalam bertutur. Bahwa ada hal-hal yang sangat mudah menimbulkan salah tafsir tadi lah ya. Nah, kalau tadi misalnya untuk orang pribadi-pribadi, kita gampang menghitung kerugiannya. Tapi ketika beberapa mengatasnamakan kelompok masyarakat, itu, kalau dalam kasus ini dia bukan di ruang virtual. Mereka sudah di ruangan fisik nyata, mengadu, buat LP sana, buat LP sini. Nah itu tadi maksudnya, apakah hal-hal seperti itu bagi seorang penutur perlu nggak dia itu memikirkan seperti itu? Yang kedua ya, pertama tadi kode etik, yang kedua adalah kepentingan umum. Ya, jadi seorang jurnalis itu ya, itu majikannya itu adalah publik, ya, bukan atasannya, bukan pemilik media, bahkan bukan dirinya sendiri. Ya, kepentingan sejauh mana ini bisa menguntungkan kepentingan umum, ya, dan sejauh mana ini bisa merusak kepentingan umum. Nah, dia bisa mempertimbangkan itu, ya. Itu. Makanya peran pers itu sejajar dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan yudikatif, tidak saling menindas, tidak saling menenggelamkan. Karena masing-masing berfungsi.
Ya, masing-masing membutuhkan. Ya, eksekutif membutuhkan media, ya. Media membutuhkan eksekutif. Semuanya saling membutuhkan. Hanya sejauh mana itu memainkan perannya masing-masing. Dalam berbahasa, tadi Majelis Hakim yang mulia menanyakan, adakah cara untuk berbahasa yang tidak beresiko? Ada, ya. Karena berbahasa juga ada level-levelnya. Ada penghalusan, eufemisme, ada pengkasaran, dispemisme. Dan ini bukan wilayah kesantunan, wilayah tujuan komunikasi. Ketika saya berbicara dengan orang yang saya tahu tuli, saya nggak boleh berbisik-bisik. Itu menghina dia, karena dia kurang bagus pendengarannya. Saya harus teriak-teriak. Tapi bagi orang yang normal, itu kelewatan, tidak sopan. Padahal saya bicara dengan orang yang tuli, teriak-teriak. Dia nggak tahu diri. Kenapa kamu teriak? Loh, saya bukan bicara dengan kamu. Saya bicara dengan orang yang tuli. Pak Edi ini bicara dengan para penggagas IKN. Ya, bukan dengan masyarakat Kalimantan. Bahwa tahu-tahu ada dampak keselamatan, saya anjurkan ya udah mohon maaf itu aja. Itu bias dari komunikasi. Saya ngomong ke sana kedengaran, ke tetangga, tahu tetangga marah, kan gitu sebetulnya. Sederhana sebetulnya persoalan ini, ya. Saya juga heran, kemarin jadi berepot-repot begini gitu ya, untuk sesuatu yang sederhana, gitu ya. Nah, Gitu ya, ini itu Majelis Hakim yang mulia ya. Karena Ya, itu, tadi. karena ditanyakan jadi saya jawab Iya. gitu ya. Ya. Iya, karena ada perkembangan zaman itu. Kalau dulu kita ngomong di tetangga kita aja yang tahu. Hari ini kita ngomong seluruh dunia bisa dengar. Iya, itu. Jadi kalau tadi ahli bilang begitu, kalau saya berarti harus ada pertimbangan juga. Iya. Saya Itu kan membuat orang, buku. tadi orang tuli tadi kan. Iya. Kita harus pertimbangkan ngomong sama orang tuli jangan berbisik-bisik. Iya dong. Berarti harus ada pertimbangan ya. Yang mulia saya membuat buku ya, semantik dan dinamika pergulatan makna. Ya. Itu di situ saya muat berbagai macam resiko ya, dari penafsiran makna yang macam-macam. Dari resiko individu, sosial, kognisi, hubungan kekerabatan, silaturahmi, perceraian, pertengkaran, sampai resiko-resiko politik, sampai risiko pertempuran, perang dunia segala macam dimulai dari kata-kata semuanya. Ya. Nah, itulah persoalannya gitu ya. Jadi ini saya maksud ini harus proporsional ya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkurang juga gitu. Ini persoalan profesi, soal pekerjaan. Kenapa diresoki sih? Ada wilayahnya masing-masing. Ya, hargai dong, gitu ya. Saya juga nggak mau direcoki seperti Majelis Hakim, nggak mau keputusan direcoki oleh oleh pihak-pihak lain. Saya juga nggak mau dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, kecuali komitmen akademi saya, komitmen moral saya. Nah, tolong perhatikan posisi terdakwa sebagai seorang profesional. Hak-haknya harus dilindungi, harus diamankan. Ya. Itu kalau salah hukum secara proporsional. Di tataran mana? Di etik atau di pidana? Gitu ya. Itu Baik, aja. baik. Ini terakhir. Itu tadi sudah dikasih contoh. Semua pembicaraan itu baik dari judul ya apa tadi, semua tergantung makna. Ya kan? Dilihat secara utuh baru tahu makna. Nah, ini sudah dilihat secara utuh. Sudah kita tahu makna dan tujuannya. Betul? Bahkan sudah dijelaskan itu tadi. Kalau dalam kasus ini sudah minta maaf. Ada minta maaf, faktanya ada. Tapi si penerima tutur ini tidak bisa menerima. Dia tetap merasa itu penghinaan bagi dirinya, bagi sukunya. Apa yang harus dilakukan? Ya, itu hak masyarakat ya, hak petutur ya. Itu untuk mempersoalkan. Tapi ini negara ini kan punya aturan. Gitu ya. Tidak semua ya respon publik itu harus dilayani sesuai dengan kemauannya.
Itu ya, jawab saja dengan kerangka hukum, ya. Itu menurut saya gitu ya. Seperti hanya saya di sini gitu ya. Saya nggak bisa keluar dari kaidah-kaidah linguistik forensik, ya. Itu. Saya nggak bisa masuk ke wilayah lain. Nah, begitupun masyarakat yang mengadukan perkara ini nggak mau berhenti apa segala macam, kan ada aturannya, ya. Baik. Sudah bisa saya tangkap. Cukup. Iya, ya. Itu Pak, kalau di kaulan Iya. 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 Iya, betul. Iya, harus dihitung petuturnya itu harus dihitung gitu. Iya, betul. Betul. Berdampak apa? Iya. Ya. Setuju saya. Baik, saudara ahli ya. Tadi ahli berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa itu hanya menyangkut masalah IKN. Kenapa masyarakat Kalimantan keberatan kan gitu ya. Nah, terkait dengan pernyataan terdakwa bahwa tempat IKN itu tempat jin buang anak. Apakah ya pernyataan itu dianggap sebagai memprovokasi masyarakat pada umumnya ketika mungkin masyarakat Jawa dan lain-lain yang lain bisa menerima kata-kata itu ya. Kemudian dengan adanya pernyataan itu ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Apakah itu bisa dimaknai sebagai memprovokasi untuk mengajak supaya tidak menerima pemindahan IKN? Provokasi itu sendiri netral, yang mulia, ya. Bisa positif, bisa negatif, ya. Tergantung. Provokasi kan kata-kata, ya, munculnya dalam ilokusi, dan itu ketika berdampak, itu kan persoalannya, ya. Saya biasa memprovokasi anak saya supaya semangat dia belajar, itu ya, itu. Awas loh, ya, kamu segala macam, bahkan dengan ancaman, ya. Tapi maksud saya kan baik, ya, supaya dia semangat. Jadi provokasi jangan langsung berbanding lurus dengan sesuatu yang negatif, apalagi berdampak hukum. Kalau ilokusinya Pak Edi Mulyadi ini berdampak positif, provokasinya, bagus dia, jadi sadar orang Kalimantan. Itu. Kalau ternyata negatif, ya lihat aja, karena perlokusi ini enggak kontan, enggak tertunda. Kebenaran tuturan Edi Mulyadi itu akan terbukti menurut saya nih, ya. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Baik, ketika ya. terbukti saya kira ini, sudah ya, baik, ya, saya kira jelas bisa ya. dibuktikan sekarang ya negatif positifnya IKN ini gitu. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah jelas ya. Ya. Ketika orang menyampaikan itu menurut pendapat yang menyampaikan itu baik. Iya. Nah, ketika masyarakat Kalimantan khawatir ya, timbul kekhawatiran dengan pernyataan terdakwa. Jangan sampai nanti IKN tidak dipindahkan ke Kalimantan ya. Akhirnya masyarakat Kalimantan merasa dirugikan. Karena apa? Karena nantinya ibu kota di sana itu akan berdampak yang sangat luar biasa. Kan begitu ya. Jadi apakah pernyataan dari masyarakat Kalimantan Timur yang menolak pernyataan terdakwa yang dianggap bahwa itu provokator atau memprovokasi, apakah bisa dimaknai seperti itu? Ya mungkin orang lain, masyarakat Jawa bisa menerima, masyarakat Kalimantan bisa menerima, ya. Tapi ketika orang Kalimantan Timur ya tidak bisa menerima hal yang demikian, bagaimana pendapat ahli? Yang mulia, ya.
itu naif sekali. Ya. Edi Mulyadi itu siapa sih? Itu masa sehebat itu bisa mempengaruhi kegagalan IKN? Dan itu ya. Dan pemerintah sekarang itu siapa sih? Kan hebat, ya. Masa gampang dipengaruhi oleh tekanan itu? Jadi ini naif. Ini menurut teori linguistik forensik itu relasi kuasa yang tidak seimbang, ya. Gitu. Posisi Edi Mulyadi itu posisi di pinggiran kok, ya. Hanya dia didorong oleh keprihatinnya, tugasnya segala macam menyuarakan kebenaran. Itu ya. Para pengambil keputusan yang hebat-hebat itu nggak akan goyang apa-apa ya. Itu bahkan nggak nyampe juga itu pesan, nggak baca juga itu tulisannya Edi Mulyadi. Jadi naif itu, terlalu berlebihan kekhawatiran itu ya, terlalu menyanjung Edi Mulyadi, terlalu itu ya. Dan menghinakan pemerintah sekarang demikian lemah ya, bisa dipengaruhi oleh seorang Edi Mulyadi. Saya seorang ayah, nggak bisa saya dikendalikan oleh anak saya dalam kekuasaan saya, gitu ya. Ini yang harus disadari. Itu ada teorinya dalam linguistik forensik, itu relasi kuasa antara penutur dan penutur. Sejauh mana dia bisa mempengaruhi tuturannya menjadi ilokusi, ya. Gitu. Dan itu tidak permanen, ya. Bisa berubah itu posisinya, seperti itu. Kecuali kalau saudara Edi Mulyadi, ya, terpilih jadi presiden segala macam, bisa itu membatalkan IKN. Karena relasi kuasanya berubah, yang asalnya determinan menjadi dominan, begitu. Itu. Begitu yang mulia yang bisa saya jelaskan. Baik ya. Jadi memang tadi kan sudah disampaikan bahwa setiap orang yang menerima atau menafsirkan itu kan memang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuannya, kan gitu ya. Baik ya, terima kasih.